Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bacaan Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 3 sampai 9 Maret tahun 2024. Bunyinya sebagai berikut. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, sangat mudah bagi kita untuk membayangkan Yudas sebagai penjahat dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi sebenarnya dalam banyak hal, Yudas sama juga seperti kebanyakan orang Kristen lainnya. Yudas adalah seorang pengikut Yesus dan seorang pekabar Injil, tetapi selalu ada keraguan-raguan dalam dirinya, yang pada akhirnya dia meninggalkan keyakinan yang pernah dimilikinya. Ia tidak dipaksa oleh Tuhan. Semua yang dilakukannya adalah pilihannya sendiri. Yudas pasti membuat komitmen kepada Yesus, dan tidak ada alasan bagi kita untuk berpikir bahwa Yudas tidak benar-benar tulus dalam imannya. Seperti murid-murid lainnya, dia meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan kita. Yudas secara aktif terlibat dalam pelayanan, dan dia diberi karunia rohani seperti murid-murid yang lainnya. Kita tahu bahwa Yesus memanggil ke-12 murid bersama-sama termasuk Yudas dan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Itulah kesaksian Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 2. Jadi Yudas Iskariot adalah seorang dari 12 orang pilihan. Dia diberi karunia penyembuhan dan dia memiliki otoritas atas setan. Walaupun demikian, sekalipun keaktifan dalam pelayanan adalah hal yang baik dan luar biasa, tetapi itu bukanlah jaminan kehidupan atau pertumbuhan rohani kita sehat. Yudas memang berjalan bersama Yesus selama 3 tahun. Dia melihat kehidupan terbesar yang pernah dijalani dari dekat dan secara pribadi. Kita tidak memiliki pertumbuhan iman atau lingkungan yang lebih baik untuk membentuk iman daripada yang pernah dimiliki Yudas selama ia berjalan bersama Yesus. Yudas menyaksikan langsung keajaiban-keajaiban yang diperbuat oleh Yesus. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yudas ada di sana.
Yesus mengambil 5 ketul roti dan 2 ikan dan membagikannya bersama murid-murid lainnya. Ketika Yesus meredakan badai di Danau Tiberias, Yudas juga ada di sana. Dan Yudas juga ada ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita tidak memiliki banyak fakta penunjang iman kita yang lebih baik daripada yang pernah dimiliki oleh Yudas. Yudas juga mendengar semua ajaran Yesus. Dia mendengar khotbah di bukit, jadi dia tahu persis ada jalan yang harus dipilih setiap orang. Jalan sempit yang menuju kehidupan atau jalan lebar yang menuju kebinasaan. Dia mendengar peringatan yang Yesus sampaikan pada orang-orang Farisi. Jadi dia tahu persis adanya neraka yang harus dijauhi dan adanya surga yang harus dituju. Yudas mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi dia tahu persis bahwa Tuhan siap untuk menyambut dan mengampuni mereka yang telah menyia-nyiakan hidup mereka, tetapi kemudian berbalik untuk bertobat. Dengan mata Yudas sendiri, dia melihat bukti yang paling jelas. Dengan telinganya sendiri, dia mendengar ajaran terbaik. Dengan kakinya sendiri, dia mengikuti contoh yang terbaik. Namun ternyata, Yudas masih mengkhianati Yesus. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukan tidak mungkin ini juga terjadi pada diri kita atau sanak saudara kita. Mungkinkah semua itu adalah hasil penetapan Tuhan? Hati manusia berada di luar pemahaman itu. Dan ada sesuatu yang tidak dapat kita pahami tentang seseorang yang meninggalkan iman yang pernah mereka miliki. Yang pasti adalah setiap orang harus bertanggung jawab atas tingkah langkahnya dan perbuatannya. Kisah Yudas mengandung pelajaran penting bagi kita semua, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai saudara-saudara yang bersedih atas seseorang yang mereka cintai yang telah meninggalkan iman mereka. Mereka mungkin bertanya-tanya, di mana letak kesalahan kita? Apakah kita telah gagal dalam pengajaran kita? Apakah kita gagal dalam memberi contoh? Tetapi melalui kisah Yudas ini mengajarkan kita bahwa contoh terbaik sekalipun, bukti yang paling meyakinkan sekalipun, pengajaran terbaik sekalipun, dan lingkungan nyaris sempurna untuk membentuk iman itu tidak dapat dengan sendirinya mengubah hati manusia. Manusia dengan kehendak bebasnya ternyata seringkali cenderung untuk memilih apa yang buruk. Dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Setan melakukan serangan tanpa henti terhadap jiwa Yudas. Sebagaimana setan itu menyerang setiap orang yang memilih untuk mengikut Kristus. Ada beberapa bagian dari Alkitab yang menuliskan tentang bagaimana setan menyerang Yudas dan kemudian dia masuk ke dalam dirinya. Dalam Lukas 20 ayat 3-4, Yohanes 13 ayat 2, dan juga yang menjadi pembacaan kita saat ini, Yohanes 13 ayat 27. Pernyataan Alkitab yang jelas tentang aktivitas setan telah membuka fakta bahwa Yudas membuka pintu hatinya bagi setan. Ia 100% bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Yudas mencuri dari kantong uang kolektor, dan ketika dia merahasiakan dosa ini, setan masuk ke dalam dirinya. Dia lalu membuat kesepakatan dengan para imam kepala dan kemudian duduk di meja perjamuan bersama Yesus dengan dosa-dosa yang diketahuinya tetapi tidak diakuinya. Dan setan kemudian masuk lebih jauh ke dalam hidupnya. Jika penyakit yang tidak dirasakan bisa menjadi parah, dosa yang tidak diakui selalu membuka pintu bagi kuasa setan. Setan tidak mendapatkan pijakan dalam kehidupan orang-orang yang berjalan
dalam terang bersama Yesus, tetapi setan mendapatkan jalan masuk ketika orang membuka pintu hatinya. Keagungan Yesus yang khas adalah bahwa Ia dapat menaklukkan manusia dan kehendak bebasnya tanpa manusia terlebih dahulu mendekatinya. Tetapi kelemahan setan dibuktikan dengan ini, bahwa ia tidak dapat mendekati suatu jiwa kecuali jiwa itu terlebih dahulu berpaling kepada setan melalui pilihannya. Kadang-kadang kita salah mengartikannya, bahwa setan entah bagaimana akan memiliki pintu masuk ke anak-anak Allah. Sementara kita meragukan bahwa Yesus dapat melakukan apa saja untuk manusia sekalipun mereka menutup pintu hatinya. Tetapi Alkitab justru mengajarkan manusia mempunyai kehendak bebas, tetapi Tuhan dapat menaklukkannya. Iblis mempunyai kehendak bebas tapi tidak dapat menaklukkan manusia jika manusia ada dalam perlindungan Tuhan. Yudas jatuh ke dalam lubang yang telah digalinya sendiri. Saudara-saudara, seperti Yudas, ketika kita mengikuti Yesus, salah satu dari dua hal akan terjadi, yaitu apakah kita akan menjadi miliknya sepenuhnya atau kita akan semakin terasing darinya. Hanya mereka yang belum pernah mengenalnya yang bisa tetap acuh tidak acuh kepadanya. Memang karena klaim keilahiannya begitu eksklusif dan tuntutannya begitu luas dan tegas, pada akhirnya orang harus memilih menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus atau melupakan Yesus sama sekali. Tidak ada jalan tengah dalam hal ini. Saudara-saudara, di saat ini kita menghayati minggu sengsara ketiga. Dan kisah Yudas mengingatkan kita bahwa tidak ada hal baik yang bisa datang dengan mengabaikan Yesus Kristus. Karena mengikuti Yesus adalah suatu kebahagiaan besar. Bagaimanapun beratnya salib yang harus kita pikul selama hidup di dunia ini. Ketika banyak orang meninggalkan iman yang pernah mereka miliki karena keinginan duniawi, kisah Yudas memperingatkan kita untuk menjaga hati kita agar jangan sampai kita terhanyut. Kita sepenuhnya bertanggung jawab atas cara hidup dan pilihan kita. Dan saudara, yang terakhir, kisah Yudas ini juga memperlengkapi kita untuk menjangkau mereka yang mungkin sudah menjauh dari iman mereka, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar untuk setia dan taat mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.